Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat siang, berkah dalam. Masih ada sukacita? Masih. Baik. Saya teringat dengan lagu tadi, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Saya yakin, tetapi patut kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan pada saat ini, karena selama kurang lebih berapa bulan? 3 bulan. Kep 2 Majasem dilaksanakan, ya. Dan rupanya memang lalu ada peserta yang mendaftar, lalu akhirnya keluar, dan ternyata masih ada peserta juga yang setia sampai saat ini, berjalan bersama Yesus dalam suka dan duka. Sampai tadi malam dan sampai hari ini kita menutupnya dengan perayaan Ekaristi, berpapasan dengan Hari Raya Pentakosta, pencurahan Hari Raya turunnya Roh Kudus. Maka dari itu mari kita syukuri atas semua dinamika yang kita alami selama kurang lebih 3 bulan. Kita satukan dengan kurban Ekaristi, supaya nanti dalam misa perutusan ini kita semua siap untuk diutus, karena kita sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Maka dari itu mari kita hening sejenak, kita mengakui kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan misteri yang suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya dalam permohonan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ibu, Oma dari Pastor Jack di Tambun TMSC yang telah dipanggil Tuhan, dan juga ada beberapa orang yang meninggal dunia. Semoga berkat kebangkitan Kristus mereka juga dapat bangkit bersama Kristus dan mereka dapat berbahagia bersama Allah di surga. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat penghiburan iman, dan juga kiranya dosa-dosa mereka senantiasa karena kerahiman Tuhan dihapuskan dan mereka bisa berbahagia dalam kehidupan kekal. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta, sentuhlah dengan rohmu hati umat beriman seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukaria karena Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Roh Ilahi, dan terangilah kami dengan sinar surgawi. Datanglah sumber kasih, pelipur hati sedih, pencipta tanpa pamrih. Kuatkanlah yang lemah, bangunkanlah yang rebah, segarkanlah yang gelap, sejukkanlah yang panas, giatkanlah
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Setelah Yesus disalibkan, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan dulu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk memulai permenungan kita, permenungan saya pada hari ini, siang hari ini, saya ingin mengajak kita pertama-tama, mari kita tutup mata sejenak. Ya. Kita tutup mata sejenak. Kita buat hati kita tenang. Lalu saya mengajak kita semua untuk katakan dengan tulus hati di dalam hati Anda masing-masing, "Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus." Ucapkan di dalam hati Anda masing-masing. Baik, terima kasih. Kelamaan nanti yang lain tidur. Ya. Baik, sekali lagi semangat siang untuk kita semua. Berkah dalam. Masih ada sukacita? Masih ada semangat? Ya. Kelihatan ya, di atas kepala masih ada lingkaran apa namanya? Corona api. Ya, kayak Pak Yeyen, Bapak Yeyen di sana ya. Kelihatan wajahnya berseri-seri. Tanda-tanda karunia Roh Kudus ada itu. Ya. Pak Sugen gimana? Perasaan mantap? Oke, luar biasa. Pak Petrus, nama yang paling panjang. Mana itu? Mana Pak Petrus? Oh ya, ya Pak Petrus. Ya. Saya menyapa dia karena tadi malam tidak mendapat apa-apa waktu pencurahan Roh Kudus. Pak Iwan juga ya di sana. Ya. Baik. Saya ingin mengajak kita, kenapa tadi di awal saya mengajak kita untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra, dan kepada Allah Roh Kudus. Kenapa? Karena 3 alasan. Yang pertama, alasan pertamanya itu kita berterima kasih kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus karena kita menerima damai sejahtera. Dengar nggak tadi yang Romo bacakan dalam Injil? Damai sejahtera bagi kamu, Pak Sugeng, ya. Damai sejahtera bagi kamu, Mas Joyo. Damai sejahtera bagi kamu semua. Yesus bilang begitu. Dan ini harus disyukuri karena apa? Sebagai bentuk berkat dan rahmat dari Tuhan. Karena hari ini Pentakosta. Iya, Pentakosta. Damai sejahtera bagi kamu. Makanya saya lihat wajah-wajah Romo Bimo di sana. Wah, apa yang damai sejahtera? Tadi malam sudah pencurahan Roh Kudus sampai meneteskan air mata. Wah, bukan air mata penyesalannya itu ya.
damai sejahtera bagi kamu. Ini harus disyukuri karena Yesus mengatakan hal itu kepada kita semua. Dan yang kedua apa? Setelah menerima damai sejahtera, Yesus katakan, aku mengutus kamu. Ini masa perutusan. Selama 3 bulan ada banyak damai sejahtera yang diterima. Pengalaman suka dan duka, bukan hanya soal senang-senangnya bisa goyang-goyang pantat waktu ice breaking atau apa, lalu mendapat materi, bukan hanya soal itu ya. Damai sejahtera. Tapi pengalaman ketika Anda merasa lelah, Anda merasa capek untuk ikut camp tapi tetap mau, itulah sebenarnya juga bagian dari damai sejahtera, sehingga bisa menyelesaikan camp sampai pada hari ini. Dan Yesus bilang apa? Pergilah kamu diutus. Aku mengutus kamu, ya. Aku mengutus kamu, Yesus bilang. Karena apa? Kamu sudah menerima damai sejahtera, ya. Sudah Roh Kudus itu sudah dicurahkan tadi malam, ya. Sehingga ada yang merasa panas dingin, ada yang merasa gemetar. Syukur-syukur gak ada yang rest in peace, ya. Lalu rest in the spirit, ya. Beristirahat dalam roh. Lalu ada juga rest in love, beristirahat di dalam kedamaian cinta yang karena mengalami cinta Tuhan. Rest in peace karena merasa damai karena roh yang dicurahkan di dalam hati Anda masing-masing dan kepada kita semua. Amin. Dan yang ketiga adalah setelah kita menerima damai sejahtera dan kita diutus, maka Yesus memberi kita kekuatan dengan mengatakan, terimalah apa? Roh Kudus. Roh Kudus, walaupun ya sudah ada kita merasa lelah, mungkin ada yang sakit hati, ya ada yang kurang bahagia ikut camp ini, ya, ada yang terpaksa, tetapi pada akhirnya ya, Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Dan inilah hadiah paling besar dari Tuhan. Terimalah Roh Kudus. Saya tadi malam ketika pencurahan Roh Kudus, dari awal itu saya sudah merinding. Saya yang tadi malam saya tidak diberikan kesempatan untuk sharing. Bukan main menyinggung ya. Sharingnya sekarang aja mau. Sekarang saja ya. Nanti misalnya sampai jam 2. Ya, tetapi intinya tadi malam adalah dari awal itu saya mulai menyiapkan hati dari belakang dan suasana begitu tenang damai dan hati saya merasa blong, bukan blong ya, merasa plong, merasa damai, dan itu membuat saya merinding. Dan ketika saya mendoakan para pendoa, saya ucapkan begini, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati hambamu, dan nyalakanlah di dalam hati mereka ini api cinta kasih, dan baharuilah mereka hambamu ini. Dan itu doa yang sama itu saya ucapkan kepada Anda sekalian. Dan itu selama puji-pujian, lalu dengan suasana doa seperti itu, saya menumpahkan tangan, ya, tangan saya terasa dingin, hanya tangan kanan saya terasa dingin, tapi badan saya itu terasa hangat semua. Dan tanpa henti-hentinya bulu saya berdiri, dan saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan doa yang sama itu saya ingin katakan kepada kita bahwa saya mendoakan supaya umat terutama yang ikut camp ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Supaya nyala api Roh Kudus tinggal dan hidup di dalam hati kita semua, di dalam hati Anda. Ya, kalau yang dulu malas-malas ke gereja setelah ikut camp, siap diutus kan? Begitu. Pak Iwan gimana? Ya, siap diutus ya. Ya, supaya apa? Supaya karya Roh itu bisa dirasakan. Kalau tidak, ya percuma saja ikut camp selama 3 bulan. Gimana? Iya kan? Dan baharuilah semangat di dalam batin mereka ini. Ada semangat kalau sudah dicurahi Roh Kudus itu harus ada semangat. Siap diutus, bukan hanya omong doang. Siap dia, kayak menjelaskan, siap diutus ya, hanya di mulut tapi di hati, aduh bagaimana?
Nanti Anda akan merasakan di lapangan. Bagaimana? Tanya nih panitia-panitia. Ya. Bu Yeyen berjuang, ya. Pak Sofyan juga berjuang. Bagaimana setelah mengikuti camp, ya sudah terima Roh Kudus lalu hadir di tengah-tengah umat. Ya. Berjuang. Dan saya harap ini bukan hanya sebagai euforia bahwa kita menerima Roh Kudus, lalu setelah itu setelah kita menerima kita senang-senang, dan setelah itu patah semangat. Tetap nyalakan di dalamnya api cinta kasih. Begitu ya. Harus itu. Dan semangat, sukacita, cinta yang kita terima tadi malam, saya berharap bukan hanya tadi malam saja, tetapi Anda bawa terus di dalam misi perutusan Anda di paroki, di lingkungan, di dalam keluarga Anda masing-masing. Nyalakan itu terus. Ya. Dan saya yakin ketika Anda mau berjuang, ketika Anda mau berusaha, ya, Anda mau berjalan bersama-sama Tuhan, maka perutusan Anda ya, tidak akan capek, tidak akan bosan. Karena Anda berjalan bersama Tuhan, bersama Roh Kudus yang telah Anda terima. Amin. Amin. Yang terakhir, ya setelah kita menerima Roh Kudus, ya untuk apa? Untuk memberi daya, untuk menuntun kita, untuk membimbing, dan terutama supaya kita bertumbuh dalam iman kepada Allah seperti Pak Agus bilang tadi malam. Dari tahun 90 jadi Katolik sampai 2016. Baru bisa merasakan betul-betul sebagai orang Katolik yang sejati, bisa memberi pelayanan. Harus bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam arti apa? Kalau kita mau bertumbuh berarti harus ada pertobatan di sana. Pertobatan apa? Pertobatan hati. Dan pertobatan itu membawa kita kepada apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Kita semakin mengenal yang pertama. Dan yang kedua, kita semakin mencintai tentu saja Tuhan. Dan yang terakhir, kita mengikuti Yesus, kita mengikuti Allah dengan setia. Dan pada akhirnya kita semua siap di